Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kang Badru Channel. Kali ini kita akan menampilkan berbagai macam tanaman yang bisa kita tanam ya, dan kita bisa menikmatinya rekan-rekan. Dari mulai bunga-bunga yang sekarang sedang viral, yang banyak ditanam oleh terutama pecinta bunga. Juga nanti kita juga menampilkan berbagai macam tanaman yang bisa dipetik buahnya. Juga rekan-rekan juga bisa saja di musim penghujan ini juga menanam kayu bibit pohon kayu-kayuan ya, yang bisa menjadi investasi di masa depan. Nah, baik rekan-rekan semuanya, apa saja yang ada pada tampilan video berikut ini. Yang pertama ini yang sedang dilihat oleh rekan-rekan semua adalah berbagai macam bunga dari mulai aglonema ya sampai dengan bunga yang lainnya. Nah, ini juga masih bunga-bunga yang bisa ditanam dan nampak indah di depan rumah kita ya, saudara-saudara sekalian. Ini berbagai macam bunga dari mulai aglonema, juga ada berbagai bunga warna-warni ya, yang warna-warni. Nah, ini selain menambah keindahan di depan rumah, kualitas udara di depan rumah kita dan yang masuk ke rumah kita akan sangat terjaga ya. Karena tumbuhan-tumbuhan di depan rumah kita ini akan menghasilkan oksigen di siang hari ya. Dan ini tentunya akan menjadi rumah kita lebih sehat, lebih indah, lebih segar ya. Nah, ini maka perlu oleh rekan-rekan semua lakukan, menyimpan berbagai tanaman, terutama bunga-bunga yang ada di depan rumah kita masing-masing. Bisa dalam berbagai media, bisa dalam pot ataupun dalam polybag ya. Yang terpenting sesuai dengan besarnya bunga yang kita tanam ya, yang kita simpan. Besaran polybag juga bermacam-macam ya, pot juga bermacam-macam ukurannya dari mulai yang kecil sampai yang besar. Nah, ini sobat semuanya, selain yang di pot juga bisa di halaman rumah kita yang ada tanahnya kita tanami langsung ya. Ini juga akan membuat kita lebih segar ketika keluar rumah pagi-pagi, akan menyaksikan pohon-pohon yang hijau ya, tanaman-tanaman, bunga-bunga yang lebih hijau. Dan kelebihannya apabila langsung di tanah itu kita tidak harus nyebor tiap hari ya. Berbeda dengan yang di pot dan di polybag itu kita harus rutin menyiramnya, memberikan pupuknya ya. Sedangkan yang langsung ditanam di tanah itu tidak terlalu ribet, apalagi musim hujan ini tidak usah dicebor, apalagi air di musim hujan ini melimpah ya. Jadi dengan sendirinya akan tersiram oleh air hujan, sehingga tidak ribet kita untuk memeliharanya ya. Nah, diupayakan kalau ada di pekarangan yang masih kosong itu bisa ditanami oleh kita dengan berbagai macam bunga ataupun tanaman-tanaman yang sekiranya indah dipandang mata dan tidak terlalu menghabiskan lahan kita ya, sesuai dengan luasnya lahan. Nah, selanjutnya juga ini, nah ini kalau tidak memiliki rak bunga itu bisa ditata di depan teras kita ya. Nah, kalau sudah punya rak bunga memang lebih baik disimpan di rak
tersebut biar kelihatan rapi. Tapi kalau tidak, di teras juga bisa ditata sedemikian rupa ya, sehingga tetap terlihat indah dan tidak menghalangi jalan kita ataupun tempat duduk di teras kita ya, ditata sedemikian rupa supaya kelihatan indah. Nah, ini ada berbagai macam bunga, bisa disesuaikan potnya dengan warna bunganya ya, kelihatan indah. Biasanya yang masuk ke semua bunga tuh warna putih, jadi kan kelihatan lebih indah bunganya karena melihat potnya juga sudah cerah, kelihatan bersih gitu ya kalau putih itu. Jadi bening, kelihatan segar. Bisa juga dengan warna hijau. Nah, warna hijau ini memberikan tambahan keindahan bunga ya. Samping warna-warna daunnya yang hijau, juga kita akan melihat potnya yang berwarna hijau membuat kita lebih segar lagi di pagi hari ketika kita melihat bunga-bunga yang kita tanam ya. Nah, ini juga bisa pot-pot yang lain sebenarnya menyesuaikan. Nah, di depan pekarangan rumah kita juga bisa kita menanam pepohonan yang buahnya bisa dipetik. Ini saya sedang menanam pembibitan jambu ya, kemudian juga alpukat. Nah, ini mudah-mudahan dengan pot yang lebih besar ini bisa tumbuh, minimal bisa berbuah nantinya ya. Jadi ini juga perlu ya, selain bunga-bunga. Kalau bunga-bunga kan hanya keindahannya saja, tapi kalau bibit-bibit tanaman seperti ini kan bisa dipanen nantinya ketika sudah berbuah. Dan alhamdulillah ada beberapa nanti yang kita tampilkan sudah berbuah. Ini ada yang di pot. Kalau ini di pot, nyoba di pot ya, potnya tapi yang besar. Nanti juga ada yang sudah ditanam langsung di tanah ya. Ternyata di tanah lebih cepat memang perkembangannya, tetapi memang takutnya terlalu besar dan menghabiskan lahan. Kalau menghabiskan lahan kan susah juga ya, di depan rumah kita nanti habis. Tetapi kalau masih ada, bisa ditanami karena akan lebih mudah perawatannya. Berbeda dengan yang di pot ini misalnya di pot walaupun besar, ini tetap akan menyita banyak waktu perawatan karena kita harus menyiramnya, harus memupuknya ya. Terutama menyiram ini, kalau telat kita menyiramnya, airnya kering ya, tanahnya kering, itu bisa rontok semua daun-daunnya. Jadi harus rutin menyiramnya. Nah, kemudian ini adalah juga yang bisa diambil buahnya adalah buah tin ya. Ini pohon tin yang tertera dalam Al-Qur'an ya. Ini luar biasa, buahnya manis kalau sudah matang, seperti ada madu-madunya kalau sudah matang sekali ini. Tapi memang kadang-kadang kita harus membungkusnya seharusnya, karena ini sangat disukai oleh serangga-serangga ya, bahkan semut-semut juga biasanya mendekati kalau menjelang sudah mulai tua, sudah mulai masak, itu semut-semut pun mencium aroma manisnya. Ini rasanya udah kelihatan mau didekati, harus dijaga oleh kita. Ini buah tin, sesuai dengan dalam Al-Quran ada disebutkan watini wazaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun ya. Nah, ini masih buah tin yang bisa ditanam langsung di pot. Ini sudah berbuah di pot ya. Nah, ini kalau lahannya masih ada, rambutan itu bisa ditanam langsung di pekarangan rumah, di tanah, di media tanah ya. Di media tanah langsung. Ini biasanya cepat, perkembangan cepat. Kalau belinya bibitnya yang bagus,
yang dari stekan atau cangkokan biasanya lebih cepat berbuah walaupun baru tingginya 1 meter. Dalam 1-2 tahun itu sudah bisa berbuah di musimnya ya. Ini sekarang sedang musim rambutan, banyak sekali rambutan yang kecil pun berbuah ya saudara-saudara. Ini bisa menjadi asupan vitamin kita. Jadi tinggal memetik, tidak usah beli ke pasar, tinggal petik saja, mengambil di pekarangan rumah. Tidak harus naik juga karena pohonnya kecil ya, pohonnya tidak terlalu tinggi. Tinggal memetiknya saja ketika sudah matang, sudah merah, misalnya warnanya yang kuning, biasanya ini merah ya ketika berbuah. Jadi rambutannya kalau sudah merah-merah segera dipetik, karena biasanya berlomba-lomba juga dengan pemakan buah-buahan ya. Nah, kita harus juga menjaganya. Nah, kemudian ini di pekarangan rumah atau kantor kita juga bisa tanam tanaman yang bunganya banyak ya, bukan hanya daunnya saja. Kalau seperti aglonema itu hanya dedaunan. Ini yang berbunga ini akan lebih menarik, apalagi yang berbunganya sepanjang tahun. Ini jadi setiap rontok, setiap gugur ada berbunga kembali, tumbuh kembali bunganya, tidak berhenti. Ini lebih cocok kalau di depan rumah kita yang tanpa mengenal musim ya. Ini akan lebih indah, lebih cocok karena tiap hari kita melihat bunga-bunga yang segar. Berbeda dengan bunga yang musiman, itu hanya ketika musimnya saja. Tapi kalau ini terus-terusan berbunga, ketika ada yang layu kemudian tumbuh kembali. Ini yang lainnya juga. Nah, ini sangat indah dipandang mata. Ini yang warna merah. Ini bunga-bunga yang warna merah ya saudara-saudara. Ini seperti jahe, tapi ini sudah berbunga. Ini bagus sekali ditanam di depan rumah kita, apalagi yang senang dengan warna bunganya yang merah. Kita juga bisa menanam buah-buahan lain. Ini sarikaya ya. Alhamdulillah saya menanamnya di belakang rumah dan sudah berbuah. Rekan-rekan, sarikaya ini pemeliharaannya cukup mudah. Tidak usah banyak perawatan yang intensif. Yang terpenting adalah ketika ada hama, memang biasanya hamanya hama kupu-kupu putih ya, itu harus segera dihilangkan. Itu aja sih. Dan kemudian kalau sudah mulai beranjak agak matang gitu ya, secepatnya dipetik karena memang banyak makhluk yang biasanya menjadi predator ya, yang senang. Kita juga bisa mempersiapkan bibit pohon yang tinggi ya, pohon yang besar. Ini kayu-kayuan. Ini namanya kayu manglid ya. Kita dapat dari Garut ini. Cukup murah, hanya Rp600 saja per pohonnya, per bibit. Ya, tinggi sekitar lebih dari 50 cm. Ini sudah ditanam, alhamdulillah. Kayu manglid ini biasanya bisa dijadikan sebagai kusen, papan ya, yang kualitasnya cukup bagus ya, hampir menyerupai kayu jati, tapi ini memang di bawahnya standarnya gitu.
Kita juga bisa menanam kayu albasia. Ya, albasia ini paling ngetren, paling banyak dijumpai. Hampir semua penduduk yang di pedesaan itu memiliki pohon albasia ini atau disebut malaka ya. Albasia ini cocok di masa pandemi kita menanam biar 5 tahun ke depan, 5 6 sampai 10 tahun itu kita bisa memanen ya. Memanen karena cukup cepat dibandingkan manglit, juga cepatan kayu albasia ini. Baik rekan-rekan, itulah berbagai macam tanaman bisa ditanam oleh kita, apalagi di masa pandemi ini. Melalui program pemerintah untuk penghijauan juga sangat membantu. Kita tanam baik di pekarangan maupun di kebun kita yang masih kosong. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita bisa memanennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.